nginum pun harus diseleksi, iku sifat mentale tawon. Yang kedua, tawon iku punya mental harga diri nomor siji. Kuat mentale tawon, teguh pendirian sebab harga diri nomor siji. Karena Allah pirsa mentale tawon iku prinsipe kuat, harga diri nomor siji, maka Allah kasih senjata sama tawon namanya sengat binti antub. Cara kene apa? Sami. Cara Cilacap entub, cara kene antub. Tawon ikut dianugerahi oleh Allah senjata namanya sengat alias antub. Tapi walaupun tawon punya senjata namanya antub, gak sembarangan ngantup. Tawon gak pernah salah sasaran. Aku gak pernah berwarna tawon karo tawon antupan-tupan. Gak pernah salah sasaran. Anak bocah 5 melaku nang pekarangan. Salah sijine anak sing jahil weru sarang tawon mundut watu. Watune dibalana maring sarang tawon makbres. Ketika tawone metu mesti sing diuber sing balang watu. Gak mungkin salah sasaran, diuber sampai tekan. Kok gak kena, sing balang watu mencelup maring empang umpetan nang jero banyu dienteni nganti metune. Harga diri nomor siji. Tawon gak mungkin ngantuk nek boten diusilin dingin. Halo? Halo? Tawon gak mungkin ngantuk nek boten dijailin dingin. Kenapa? Karena tawon punya sifat mental, prinsip semboyan yang kuat. Lo asik gue santai, lo usik gue bantai. Sifatnya mental tawon itu al muslimu man salimal muslimuna min yadihi walisanihi. Saapik-apike muslim bisa jaga perbuatane, bisa jaga lesane. Nek diantup kerasa lara, ora sang ngantup karo wong liya. Nek diomong elek kerasa sakit, diomong blesak kerasa lara, ora usah ngomong blesak karo wong liya. Bahkan sampai nek difitnah kerasa sakit, ya nggak usah jadi manusia tumbak cucukan. Kita apa maning ngarepan dela maning manjing maring Ramadan. Iki nang Cilacap nang Jawa Tengah persis nek kanarepan Ramadan arane adat iku punggahan. Mereka wonten ngapunten Kiai, ada adat ngaten? Masya Allah. Ini adalah salah satu warisan dari para wali songo. Pantura itu berkah. Berkahnya apa? Karena kenging jalur arane para wali songo di tanah Jawa. Masya Allah Pak. Ada persamaan kalau di Cilacap dan ada yang identik khusus di Kabupaten Temanggung. Punggahan iku pan Ramadan warga masyarakat pada mangkat manjing maring masjid gawa arane daharan makanan itu kue apem. Ibu tahu apem enggak? Apem di sini nyebutnya apa? Sarua. Sami mawon. Pada baik apem. Ini lagi cerita apem betul yang bisa dimakan, Pak. Astagfirullahaladzim. Durung sampai jam loro subuh pikirannya mana-mana. Iku Pak Sarmin lagi dusi ngomong. Ya Allah, provokator gitu bener Kang Sarmin. Guyonan ya Pak Sarmin ya. Begini, wali mengadakan adat yang begitu luar biasa lembutnya. Waktu tanah Jawa masih maaf awam dan belum terlalu paham dengan Islam. Dengan cara wali itu kalau mau masuk Ramadan, masyarakat harus pada jaluk ngapura-ngapuranan, saling memaafkan. Dengan cara apa? Yaitu membuat makanan yang menarik. Biasanya wong tertarik merek karena napanganan.
Dibuatlah kue namanya apem, asal kata dari bahasa Arab namanya afwan, saling memaafkan. Berhubung orang Jawa susah ngucap afwan, akhirnya jadi afem. Berhubung orang Subang wong Sunda ngomong fa jadi pak, afam jadi apem. Begitu ceritanya, Bu. Akhirnya kue apem ini adalah kue yang untuk saling maaf, memaafkan. Manjing pan Ramadan, Syakban iki kon pada welas asih, saling maaf, memaafkan. Indahnya wali. Dan maaf kalau di sini ada Aisyah, ada Muhammadiyah, ataupun dari golongan yang lain. Mohon izin, mohon maaf, saya tidak mendiskriminasi ataupun membeda-bedakan golongan. Tapi berkahnya kita orang NU, Pak, Masya Allah, miftahul hidayah, kuncinya petunjuk adalah al-ilmul manfaah, ilmu yang manfaat. Nunggunya kan udah lama, hampir 1 tahun lebih ngundang saya. Masa sampai sini saya ditinggal ngantuk? Ya ngantuk emang nikmat, tapi kan kalau ngantuk kan kebangetan. Gedang klutuk godongnya sengkleh, wong ngantuk biwirna. Gedang klutuk dipangan uler, wong ngantuk mangap karo. Saya khawatir saya ngaji ditinggal ngantuk, soalnya kan ngajinya sampai 5 jam nanti, Bu. Shallu ala Nabi Muhammad. Bu, assalamualaikum. Begini di dalam Islam yang ahlus sunnah wal jamaah, kita orang nahdiyat cari ilmu itu harus punya guru. Gurunya pun harus sanadnya jelas. Supaya apa? Ketika kita hidup ada yang disegani. Ulama itu punya sifat al-khauf minallah, wedi karo Gusti. Karena hidupnya takut sama Gusti Allah, setiap langkahnya kiai itu isinya tertata. Kenapa? Karena ada yang ditakutin. Wonek ana sing diwedeni, maka setiap langkahnya itu runtut. Singapura negara secuil, paling di Indonesia cuma 2 provinsi dijadikan 1. Contoh Jawa Barat sama Jawa Tengah. Itulah gedenya Singapura segitu. Masa malah lebih gede 2 provinsi nang kene. Tapi kenapa di Singapura bisa negara maju? Karena di Singapura orang Cinanya takut sama orang Islam yang asli Melayu Singapura. Di Cina negara terpadat di dunia. Tapi kenapa negara Cina bisa jadi negara maju? Karena di Cina pejabatnya ketahuan korupsi langsung dihukum mati. Tapi kenapa di Indonesia masih jadi negara berkembang, belum bisa jadi negara maju? Karena maaf, pejabat oknum yang dilantik di bawah kitab suci Al-Quran saja masih berani korupsi. Berarti kan di Indonesia Al-Quran gak ditakuti. Ya keprok gak apa-apa lah. Kenapa sampai Al-Quran gak ditakuti? Nah ini karena ngajinya gak punya sanad ilmu yang jelas. Maaf ya, ngapunten Kiai, saya ngaji di Subang yang perbatasan dengan Indramayu. Saya agak lupa kecamatan mana. Kalau nggak salah di daerah Pusaka Nagara. Betul ya, Bu? Di sana itu banyak Sukra. Itu Subang perbatasan Indramayu. Ternyata di sana banyak warga masyarakatnya yang alumni dari Kaliwungu Kendal. Sehingga waktu itu saya sempat hampir salah paham sama orang Indramayu. Gegara saya itu hampir gelut sama panitia. Gimana nggak gelut, orang salah komunikasi. Saya datang kan di Indramayu tahun 2014, saya masih ingat betul, di kecamatan Kroya Indramayu. Saya dibilangin gini sama panitia, mumpuni bukan kesel manggang geleleng. Saya disuruh geleleng. Oke, saya ngapak, jenengan mungkin juga ngapak, tapi kita beda dialeknya. Dan ternyata di Indramayu untung alhamdulillah ada